Haleluya. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari, ibadah GBI Cililitan ya. Baik shalom yang ada di rumah-rumah, yang ada di dalam Zoom. Semuanya shalom, terpujilah Engkau Tuhan. Kita siapkan hati dan seluruh keberadaan hati, seluruh keberadaan kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus dalam perjamuan kudus. Jadi tolong disiapkan ya, hari ini ada perjamuan bersama dengan gembala kita Bapak Pendeta Asang Gunawan. Sebab itu dari awal ibadah ini mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Haleluya. Baik melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, bahkan melalui perjamuan kudus kita mendapatkan berkat dan sempurnalah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau, menyembah namamu yang kudus Tuhan, meninggikan namamu yang luar biasa itu Tuhan. Bapak, kami berdoa, lawat setiap kami Tuhan, baik yang ada di Zoom, YouTube maupun yang ada onsite di tempat ini Tuhan. Bapak, kami percaya tanganmu tidak kurang panjang Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebab itu Tuhan, kami membuka hati untuk rohmu yang kudus boleh menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga ibadah kami hari ini Tuhan menyenangkan hatimu. Kami diberkati dan ibadah kami hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkau sendiri yang kuasai dengan roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, sebelum kita memuji dan memuliakan Allah kita akan declare dulu ya mengenai Mazmur 91 dan dilanjutkan oleh Pentakosta ketiga. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai, sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menetapkan, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi, tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan Tuhan menetapkan, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
Ya, Dia Allah yang luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan, menyaksikan Voice of Pentecost. Saya percaya ini boleh membuat paradigma kita menjadi lebih baik lagi, lebih cerah lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi.
Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Katakan Bapa, Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
Haleluya. Perbuatanmu hebat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Dia Ramadana nama Yesus, dia Rabaralana nama Yesus. Terima kasih Yesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Katakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Haleluya. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya.
senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segala, kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Sembah Dia. Tiara barala barala namayamu. Tiara barala na 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 namanya se. Tiara mana na nama. Tiara la barala namanya so. Haleluya. Haleluya. Siara la barala 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 mana na namanya so. Kinara la barala barala ma. Tiara la mana na namanya so. Haleluya. Siara la 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 barala 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 ma. Tiara la barala na 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 namanya mo. Tiara la 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 barala 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 ba. Tiara la barala 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 namanya se. Haleluya. Tiara la barala barala marala mana na 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 namanya so. Haleluya. Tiara la barala barala. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih percayakan kami semua yang ada di onsite, ada di Zoom Tuhan, masuk ke tahun 2022 Tuhan. Dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesehatan yang sempurna, nafas kami semua Tuhan. Apa yang bisa kami nikmati, kami bisa rasakan,
bisa melihat yang indah-indah. Semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk itu kami terus mengucap syukur. Untuk lebih dekat, intim dengan Engkau Tuhan. Bapa, Kristus, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silahkan duduk. Salam yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Waktu sangat cepat berlalu. Saya masih ingat tahun 2000 banjir bulan Maret. Terus, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang tidak bisa masuk ke tahun 2022. Kita yang ada sampai saat ini, biar untuk lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Amin. Tahun 2022 adalah tahun paradigma baru. Apa yang harus kita lakukan? Seperti tahun 2021, tahun integritas, pembentukan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Sambung tahun ini paradigma yang baru. Saya berdoa supaya kita semua bisa mengalami pengertian paradigma yang baru ini, Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja adalah salah satu wadah, payung, perlindungan yang Tuhan sediakan untuk orang percaya. Payung. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen. 3 hal yang harus kita mengerti kita sebagai orang Kristen. 1, di dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Kita sebagai orang asing, kita masih ada kesempatan bisa bernapas hari ini untuk sungguh-sungguh untuk Tuhan. Memberi, nabur dengan baik, lipat gandakan karunia saudara, talenta saudara, lipat gandakan. Yang kedua, segala harta di dunia ini yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Kekuasaan apapun adalah titipan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini kita dipercayakan untuk mengelola kepentingan kerajaan Allah. Amin. Sebab dengan memperoleh harta yang ada di dunia ini hanya sementara. Ya, titipan dari Tuhan. Kalau kita punya mobil banyak, saat dipanggil Tuhan,
semua harta nggak ada yang bisa dibawa. Biar kita mengelola keuangan semua untuk kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah. Yang ketiga, kita harus terus menerus belajar untuk mengerti apa isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita belajar terus. Kebanyakan kita belajar usahakan. Ya, tiap hari, tiap pagi ada doa pun, ada doa puji penyembahan. Biar Roh Kudus memenuhi lubuk hati kita. Amin. Banyak teman-teman baru dilihat masih segar bugar. Kebesokannya tinggal nama. Banyak setelah COVID kita mengalami banyak yang luar biasa, yang sangat menakutkan. Makanya pergunakan waktu yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Biar kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, mari kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk lebih bergairah. Tuhan segera datang. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Ya, lagi muda sampai tua menyesal. Ada istilah menyesal satu hari, salah masak nasi menjadi bubur. Gitu. Menyesal 1 bulan, salah potong rambut. Menyesal 1 tahun, gak naik kelas. Menyesal seumur hidup. Salah pilih teman hidup. Kedua, salah pilih juru selamat. Yang ketiga, kita selama di dunia ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Keempat, tidak bisa meraih janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan diberikan selama kita masih ada di dunia ini. Kita bisa menikmati. Bukan setelah di sorga menikmati segala sesuatu. Kita menikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Apa yang kita harus kerjakan hari-hari ini? Mari kita baca di Filipi 3 ayat 14. Saya bacakan untuk saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Tujuan kita untuk memperoleh hadiah dari Tuhan, hadiah yang tertinggi, ya, hadiah yang tertinggi. Hadiah surgawi, mari kita kejar. Dan ada istilah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus. Yang saudara dikasih Tuhan, panggilan surgawi, panggilan yang tinggi itu apa
sebetulnya panggilan surgawi itu apa? Mari kita baca di ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada 3. Yang satu mengenal Dia. Mengenal enak. Dia. Mengenal kasih-Nya, lemah lembutannya. Yang kedua, kuasa kebangkitannya. Ada mujizat, kesembuhan, apa. Yang ketiga, memang tidak enak. Persekutuan dalam penderitaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang berat, tapi tidak bisa dilepas. Seperti bajai bemo yang dulu punya roda 3. Roda 1 dilepas, pasti jatuh. Ini 3-tiganya harus kita lengkapi dalam kehidupan ini. Jadi serupa dengan Kristus tidak lepas dari proses demi proses pergumulan, penderitaannya, semua kita harus lewati. Kalau saudara mengerti panggilan surgawi yang paling tertinggi itu, tidak lepas dari penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita hidup dalam kerajaan Allah ini, kita banyak proses, amin, untuk mendewasakan kita. Kalau diproses, digosipin, disakitin, saudara keluar dari pelayanan atau apa, itu sama dengan 0 lagi. Sebab kemanapun saudara pergi melayani, akan terjadi seperti ini, diproses. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita sebagai hamba Tuhan ngerti firman Tuhan, ngerti. Kenapa masih berbuat seperti itu? Nyakitin, proses keluarga suami istri juga gitu. Tuhan izinkan biar karakter kita dimatikan. Ya. Saya dalam pelayanan selama 20 tahun. Saya tidak sekolah teologi, tapi saya sekolah berjalan bersama Tuhan Yesus, memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembentukan, dibentuk. Sering-sering dibentuk. Kita sebagai umat pemenang, ya, kita tiap dibentuk menang. Tiap masalah apapun keluar sebagai pemenang. Lama-lama diri kita itu jadi kebal. Yang gosip-gosip udah nggak mempan lagi. Yang apapun nggak mempan lagi. Cuman senjata kita sebagai orang Kristen, apa yang Gembala Sidang, Paniko ajarin kepada kita, kita hanya mengucap syukur. Walaupun dirugikan, disakiti, mengucap syukur. Memberkati orang yang menyakiti, yang merugikan kita. Jangan seperti orang dunia
Doanya kutuk, biar bangkrut, biar apa. Nggak boleh. Berkati. Dan kita tetap seperti yang tadi saya bilang, banyak doa, pujian, penyembahan, siang malam, setiap saat, setiap detik, dimanapun saudara berada. Saya lakukan itu setiap saat, setiap malam. Doa saya seperti itu. Melepaskan apa yang ada di gajalan hati. Saya kebanyakan diproses, ya. Banyak mengampuni, nggak ada seorang pun yang saya dendam hati. Soalnya udah kebiasaan diproses, dibentuk, disakiti, dipermalukan, di segala macam. Lama-lama udah biasa. Bagian mengucap syukur, memberkati. Saudara harus ngalami seperti itu. Walaupun sakit, dibentuk sakit. Saya sempat 2-3 bulan menderita. Untuk melepaskan susah banget. Tapi saya tetap berdoa itu, doa. Lama-lama hati saya bisa melepaskan. Sampai melepaskan, sampai pengampunan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa melepaskan pengampunan, sampai orang yang merugikan kita, saya nggak ada masalah lagi. Berteman sama seperti biasa. Melupakan hal-hal yang lama. Bersahabatlah gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara bisa seperti itu, hati udah lega, bisa bersahabat lagi dengan orang yang merugikan kita, tunggu berkat dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 akan terjadi pada diri kita masing-masing. Apa yang belum pernah dilihat mata, yang belum timbul dalam pikiran kita, belum ada timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak dimasuk akal. Berkat yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, mengenal kuasa dan kebangkitannya, persekutuan dengan penderitaannya, 3 harus kita pegang. Ayat 15, Filipi 3:15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu marilah kita yang sempurna. Arti yang sempurna. Kata sempurna artinya yang sudah dewasa. Yang sudah akil balik. Yang sudah matang. Yang perlu makanan-makanan yang keras. Jadi prajurit Kristus yang gagah perkasa itu yang dewasa. Kita dari anak-anak harus dewasa. Jangan baru kecil nangis, gosip sono, gosip di sini. Tapi itu biasa. Saudara, diawali dari situ dulu. Kita sadar melepaskan pengampunan. Saya awal seperti itu, gosip. Lama-lama sadar, diam. Saudara yang dikasih Tuhan,
Jadi panggilan surgawi, panggilan yang tertinggi itu untuk semua orang Kristen yang sudah cukup dewasa. Kita sudah kalau mengalami itu, tahun integritas, sedang diproses karakter kita. Proses. Supaya menjadi serupa dengan Yesus. Di tahun paradigma yang baru, ikuti tuntunan dari gembala sidang. Ikuti. Biar kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Kesempatan yang ada untuk kita semua. Kita raih. Amin. Kita dengan kekuatan sendiri nggak mampu. Makanya kita banyak pujian, doa, puji penyembahan, nyanyi terus sampai ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus, kita mampu menghadapi segala sesuatu. Biar ada doa, puji, penyembahan terus. Biar hati kita yang kosong diisi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mampu. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, apapun godaannya, ada yang gosipin, udah Roh Kudus menutup hati kita. Kalau lagi kosong, nah itu harus belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal tadi kita harus pelajari sungguh-sungguh. Kita menghadapi segala masalah bukan dengan kekerasan. Kita menghadapi segala masalah seperti Matius 10 ayat 38 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya. Setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Itu ayat 10, Matius 10 ayat 8, kita harus belajar. Kalau ada Roh Kudus pada diri kita, kita mampu melakukan apa yang difirmankan. Amin, saudara. Maka bersihkan hati kita. Jangan ada kebencian atau apapun. Roh Kudus namanya kudus. Dia mau ada di dalam anak-anak Tuhan yang kudus hatinya. Yang kudus. Jangan ada yang kotor, bengkok-bengkok. Yang kotor-kotor, bengkok-bengkok. Roh Kudus tidak berkenan. Kita harus belajar. Banyak orang Kristen memimpikan yang besar-besar dalam hidupnya. Tapi proses yang harus dilewati, dia tidak mengerti. Mari kita sama-sama apa yang sudah disampaikan di firman, ambil panggilan yang tertinggi, panggilan sorgawi. Kita terus harus mengejar. 3 hal kita harus mengenal Tuhan Yesus. Lewat proses, segala proses yang semacam apapun, setelah selesai proses, kita menang. Kita bisa ngomong, aduh Yesus yang telah menolong kita. Tanpa Yesus kita tidak mampu. Lewat pergumulan kita
mengenal Tuhan Yesus. Lewat proses padang gurun, semua apapun ada dalam rencana Tuhan. Saudara akan dipakai, dibawa kemana setelah lulus. Setiap kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, hanya itu pesan untuk tahun 2022. Biar kita dapat menikmati janji-janji Tuhan. Hidup dalam kekristenan itu bukanlah yang mulus-mulus saja, banyak proses. Kita harus mengenal Tuhan Yesus. Mujizat, kuasa mujizatnya, dan dalam penderitaan, persekutuan dalam penderitaan. 3 hal itu yang kita harus lewati. Kita harus menjadi umat yang dewasa, harus menjadi umat pemenang. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari tundukkan kepala. Bapa, kami telah menyampaikan isi hatimu. Biar kau materaikan firman ini dalam lubuk hati anak-anakmu. Biar setiap kami menjadi umat pemenang, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur adalah lambang tubuh Kristus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali masuk perjamuan kudus ini, pesan Tuhan kepada kita semua, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Thank you. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami ini sebelum mengenal Tuhan Yesus? Kami ini adalah umat yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa datang dari sorga yang mulia, menggantikan kami dengan segala penderitaannya. Bahkan Kau mati sampai di kayu salib. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Bahkan kami Kau berkati menjadi anak-anak-Mu. Tuhan akan memberkati melalui perjamuan kudus ini. Tuhan mau kita minum, makan dengan cara yang benar. Mari kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Jangan ada kebencian. Jangan ada dendam. Mari masing-masing berdoa. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Shikalalala Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni, layakkan kami semua Tuhan. Layakkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dan hati penuh pengucapan syukur. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan.
Berkati roti dan anggur perjamuan kudus ini. Sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Kau sendiri yang akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur. Keluarkan suara saudara Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Yang sakit telah Kau sembuhkan, yang berbeban berat telah menjadi kelegaan, yang terbelenggu, tertekan telah dibebaskan. Amin. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang kekurangan Kau beri kecukupan. Yang dalam pergumulan Tuhan Kau buka jalan. Terima kasih atas kekuatan baru, pengharapan yang baru ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, biar seluruh keluarga diberkati berlimpah-limpah. Yang bekerja, yang usaha terus Kau berkati Tuhan. Tuhan terus buka jalan Tuhan. Yang sekolah Tuhan, pengurapan, hikmat, kecerdasan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu Tuhan berhasil semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Mari sembah Dia. Bapa, terus Kau lepaskan pengurapan roh doa puji penyembahan roh baru Tuhan. Mari yang masing-masing Tuhan, biar doa masing-masing Tuhan, apa yang dalam pergumulannya Tuhan. Bapak Kau terus buka jalan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan.
anak-anak-Mu Tuhan. Biar ada rencana apapun Tuhan. Biar suasana surga akan terjadi Tuhan. Pulihkan Tuhan ekonomi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa terus Tuhan. Sementara kami masih ada di dunia ini Tuhan. Biar pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biar berlari mencapai tujuannya Tuhan. Untuk memperoleh panggilan sorgawi Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Biar setiap anak-anak-Mu mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, mampukan siapa penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi Tuhan. Terus Kau lepaskan pengurapan roh doa, puji penyembahan. Puji penyembahan Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi lubuk hati anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Mampukan siap kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi persoalan apapun Tuhan. Bersihkan hatinya Tuhan, bersihkan. Layakkan Tuhan, persiapan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Amin. Menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih, terus Kau sempurnakan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih, kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sama-sama katakan Amin. beri kemuliaan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus-Mu Tuhan yang menyalurkan berkat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kami membuka juga lumbung-lumbung perpuluhan. Ya, hari ini juga sekali lagi diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara dapat mengembalikan perpuluhan yang mungkin kemarin minggu pertama belum memberikan persembahan perpuluhan, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik juga bagi Allah kita, bagi Tuhan kita Yesus. Mari berikan dengan hati yang mengasihi Allah, berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, boleh melihat nomor rekening yang akan sebentar di share gitu ya. Di situ ada nomor persembahan, ada juga nomor perpuluhan. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai M-Banking atau mobile banking, ya bisa mengetiknya lalu ditransfer. Atau kalau tidak ada, setelah ibadah ini, setelah Zoom ini, Bapak Ibu Saudara bisa ke ATM mentransfernya dan bukti transfernya bisa tolong di-share ke bendahara.
Haleluya, ke Ibu Teti atau ke Pak Budi atau ke Pak Asang ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan tetap ibadah di tempat ini dan beribadah di Zoom ya. Bapak Ibu Saudara, mari terus siapkan hati dan terus kita menghadap Allah terus, karena hari lepas hari tidak semakin baik ya, semakin jahat, tapi beserta dengan Allah kita lakukan perkara besar. Beserta dengan Allah semuanya itu baik adanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bila sudah semua, kita akan bangkit berdiri ya. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat. Dan di penghujung doa syafaat kita akan terima berkat Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Asang Gunawan. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan doa syafaat kita di hadirat Tuhan, tanda kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu Dia adalah Allah Immanuel dalam hidup kita. Bapa di surga, saat ini kami datang berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, tuntunan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhanlah yang menuntun, membela kami ya Tuhan, mengangkat kami di saat kami jatuh dan menetapkan langkah-langkah kami untuk kami mengetahui jalan-jalan yang harus kami lalui ya Tuhan. Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa untuk melangkah di tahun 2022 ini ya Tuhan. Oleh karena itu, kami minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kami minta Tuhanlah yang menjadi menara kami, menjadi gunung batu kami, menjadi benteng kami, sehingga kami dapat melangkah di tahun 2022 ini dengan bersama-sama Tuhan dan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkenan ya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Engkau mendatangkan kami Tuhan ke tempat ini dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dari kehidupan kami, dari tempat kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, dalam keunitian, dalam kebersamaan, dan di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Dan Tuhan, Engkau telah menjamah kami, Engkau memberkati kami. Kami yakin dan percaya saat kami menaikkan doa pujian kami di hadirat-Mu Tuhan, kuasa, mukjizat, kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami telah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami Tuhan sampai saat ini Tuhan kami dapat ikuti Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang kami terima menyucikan, menguduskan roh, jiwa dan tubuh kami. Sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati kami yang ada di onsite. Berkati juga jemaat-Mu yang online Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Engkau juga memberkati mereka. Segala kerinduan mereka, segala pengharapan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami ya Tuhan, betapa Tuhan Engkau mengasihi dan menyayangi kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berdamai dengan diri kami, untuk berdamai dengan sesama kami ya Tuhan. Untuk melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang mungkin Tuhan secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan menyakiti hati kami. Biarlah kami melepaskan pengampunan itu. Dapat berdamai dengan mereka ya Tuhan.
Karena saat kami Tuhan melepaskan pengampunan, ada anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Berkati gembala kami Pak Asang Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dia Tuhan di masa-masa tuanya tetap setia, tetap bergairah melayani Tuhan. Senantiasa dalam perlindungan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Leni sebagai tiang doa, baik di rumah tangga, di rumah Tuhan, baik di jemaat-Mu Tuhan. Lindungi sertai kedua orang tua kami ini ya Tuhan. Pakai mereka terus Tuhan, untuk semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga besarnya, anak, cucu, mantu, keluarga besarnya. Keluarga dekat, keluarga jauh, Tuhan Engkau menyertai. Tempat di mana mereka tinggal, Tuhan Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga seluruh Tuhan anak-anak-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan Pak Robertus, WL, semua pemain-pemain musik, keyboard Tuhan, drum Tuhan, gitaris Tuhan, multimedia Tuhan, juga penari-penari, adik-adik penari Tuhan berkati. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami lakukan itu karena kami tahu Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Berkati juga kota di mana kami tinggal Tuhan, kota Jakarta. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota Jakarta. Berkati juga Indonesia, biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Pimpin pemerintahan kami Tuhan untuk Tuhan bersama-sama seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah Tuhan, untuk melepaskan, untuk membebaskan, untuk unity, membebaskan Indonesia dari ikatan-ikatan pandemi COVID-19 saat ini dan seluruh varian-variannya, dan membebaskan Indonesia dari ancaman resesi ekonomi global. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, penuhi Indonesia Tuhan, penuhi generasi-generasi Yeremia di atas Indonesia Tuhan. Penuhi Tuhan agar kami Tuhan bersama-sama untuk menuntaskan amanat agung atas Indonesia dan untuk membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia, dari timur ke barat dan sampai ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Berkati Pak Niko Tuhan, berkati keluarganya Ibu Hermin dan seluruh anak cucu mantunya dalam perlindungan tangan Tuhan. Bahkan keempat wakilnya dan keluarganya, semuanya dalam perlindungan tangan Tuhan. Biarlah unity Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak, kudus dan berkenan di hadapan-Mu atas GBI Jalan Gatot Subroto yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa bagi gembala rayon kami Tuhan, Bapak Yohanes Raja Gugu. Terima kasih Tuhan, lindungi sertai hamba-Mu ya Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu. Engkau memperluas dan memperlebar pelayanan hamba-Mu. Semakin Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk penuaian yang terbesar yang terakhir di akhir zaman ini Tuhan. Berkati dengan Pak Sabto wakilnya dan seluruh gembala-gembala cabang ranting yang ada di Rayon 1G. Biar semuanya bersama-sama Tuhan untuk membawa api kemuliaan Tuhan atas cabang-cabang, atas Rayon 1G Tuhan, dan atas ranting-ranting yang ada di Rayon 1G. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depannya Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang menyertai kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu diberkati oleh hamba-Mu. Yang dikasih Tuhan, yang ada di onsite, ada di Zoom, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di Zoom, Tuhan berkati. Pak Joko. Tuhan berkati Pak Asang. Terima kasih. Salam Pak Joko, salam Bu Patmi. Tuhan berkati. Salam William, Risma, salam Berkati Gunawan, Pak Humala, Tuhan berkati. hari Minggu. Karisma, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jeffrey, Clara, Tuhan Salam Pak berkati. Asang, Bu Leni, Pak Robertus. Ibu Heni, Tuhan berkati. Ibu Supatmi, Tuhan berkati. Betsy. Haleluya. Ini Wong. Halo semuanya, God bless you.
Pak Joko. Shalom, Thank you, Sobat. Jeff. Halo. Owen harus tugas di sini, Owen. Yang berharap Tuhan diberkati kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Mau ikut seminar nggak? 10 kali pertemuan setiap hari Senin. Berjalan Hah? Ya. harap kau orang yang berharap, orang yang berharap kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat, ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau Tuhan. Sekali lagi, ajarku harap kau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Pak Joko Tuhan berkati, Ibu Supatmi Tuhan berkati, Kak Novita Tuhan berkati, Ibu Saida Tamu Bolon Tuhan berkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.